Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FA Channel. Kali ini saya akan membahas 4 pinjol yang tidak ada DC-nya dan aman ketika kalian itu mau galpay ya teman-teman. Ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi buat kalian yang untuk pinjaman online wajib simak di video berikut ini ya. Pinjol kerap kali ketika kalian itu gagal bayar, pasti kalian itu akan diteror, diintimidasi, maupun teror-teror gak jelas itu ya. Ketika kalian itu sudah jatuh tempo maupun sudah jatuh pembayaran ya teman-teman. Apalagi ketika kalian itu gagal bayar selama seminggu, itu pasti teror-terornya sangat agresif sekali ya. Buat kalian yang ingin meminjam pinjaman online harus pintar-pintar memilih aplikasi pinjol yang tidak ada DC dan minim untuk diteror ya teman-teman. Bukan berarti saya ini menjelaskan ketika kalian gagal bayar bukan berarti kalian tidak diteror. Ini masih diteror tapi dalam waktu yang sangat singkat ya. Maksudnya gimana? Yaitu ketika kalian sudah mau hampir jatuh tempo 1 hari, itu pasti kalian akan diteror. Tapi ketika kalian sudah melewati selama hampir 3 bulan, itu terornya sudah tidak ada. Jadi tenang saja ya. Nah, kali ini saya akan bagikan 4 aplikasi pinjol yang tidak ada DC-nya dan minim sekali teror-terornya. Apa saja itu? Yuk simak video berikut ini. Nah teman-teman, yang pertama kalian pasti sudah tahu dan sudah menebak ya. Saya sering membuat video tentang pinjaman ini yang sering saya bagikan ke video YouTube saya. Yang pertama yaitu Shopee ya teman-teman. Di aplikasi Shopee itu banyak sekali pinjaman ya, seperti SPayLater, S-Pinjam, dan S-Pinjam khusus penjual ya. Nah, buat kalian yang seorang penjual ataupun sedang ingin meminjam pinjaman online, Shopee adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Karena saya itu sudah pernah meminjam Shopee dan terornya itu tidak seagresif aplikasi pinjol lain. Dan bila kalian tidak punya uang sama sekali, kalian itu boleh galpay. Dan bila mau membayar itu silahkan ya teman-teman. Karena sekarang itu Shopee itu sangat sulit untuk meminjam. Nah, buat teman-teman yang sudah atau yang sudah direkomendasikan oleh Shopee, ketika kalian itu sudah ada limit di Shopee, itu adalah keberuntungan kalian. Karena sekarang itu ketika mengajukan hutang ataupun pinjaman di Shopee ini sangat sulit sekali ya. Jadi manfaatkanlah pinjaman online yang di Shopee ini, jangan digalpay ya teman-teman. Karena ketika sudah digalpay, aplikasi Shopee itu kehilangan kepercayaan dan tidak bisa meminjamkan pinjaman lagi kepada kalian. Nah teman-teman, yang kedua yaitu aplikasi Lazabon. Aplikasi Lazabon yaitu sebuah aplikasi yang berada di naungan Lazada. Ketika kalian itu menginstal aplikasi Lazada, di aplikasi Lazada tersebut itu ada fitur yang namanya Lazabon. Nah, Lazabon ini adalah untuk kalian itu meminjam di aplikasi Lazada ya teman-teman. Dulu saya itu meminjam di aplikasi Lazabon kisaran 5 jutaan ya teman-teman. Berhubung saya itu ditipu oleh seseorang yang di grup Telegram dan saya pun meminjam di Lazabon ini, saya galpay di aplikasi ini sekitar 5 juta itu ya teman-teman, sesuai limit saya yang saya ajukan atau data yang saya ajukan di Lazabon ini. Hati-hati ya teman-teman, di Lazabon ini ketika kalian gagal bayar itu bunganya sangat tinggi sekali. Saya itu galpay selama 8 bulan di Lazabon ini, itu saya coba periksa lagi, itu sekarang menjadi hampir 7 juta ya. Itu selama 8 bulan. Tetapi ketika kalian gagal bayar di aplikasi Lazabon ini, itu DC-nya tidak ada. Dan saya di WA seperti pinjaman online lainnya, saya di WA dari DC, disuruh untuk membayar saja dan tidak seagresif ataupun di telepon-telepon seperti itu ya teman-teman. Nah ini cocok banget buat kalian yang mau meminjam pinjaman online.
Nah teman-teman, yang ketiga yaitu aplikasi Ada Kami. Aplikasi Ada Kami merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Nah aplikasi Ada Kami ini itu tidak melibatkan DC lapangan ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu gagal bayar, kalian itu tidak didatengin oleh DC ya. Jadi buat kalian yang galbay itu aman banget ya teman-teman. Tetapi ketika kalian itu gagal bayar di aplikasi pinjol yang legal, jangan terlalu meremehkan ya teman-teman. Karena apa? Bila kalian seorang pemula dan diteror-teror oleh si DC ini, ketika mental kalian tidak kuat, maka kalian itu bisa saja stres dan bingung sendiri ya teman-teman. Nah aplikasi Ada Kami ini mulai menawarkan pinjaman online mulai dari 300 hingga 80 juta ya teman-teman. Itu tergantung kalian itu mengajukan data-data secara lengkap, mulai dari pekerjaan, identitas, KTP kalian, dan tempat tinggal daerah kalian ya teman-teman. Itu juga sangat berpengaruh kepada limit ya. Nah teman-teman, di aplikasi Kami ini bunganya cukup rendah ya teman-teman, karena kalian itu dikenakan bunga 1,48 per pinjaman pokok kalian. Jadi ketika kalian itu meminjam sekitar 10 juta, itu bunganya hanya sekitar 1,48% per pinjaman yang kalian pinjam. Nah teman-teman, yang terakhir yang keempat yaitu Pinjam Yuk ya teman-teman. Nah aplikasi Pinjam Yuk ini termasuk pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi buat kalian itu tenang saja, ketika sudah terdaftar di OJK, data kalian pasti akan dilindungi dan tidak diperjualbelikan seperti pinjaman online ilegal ya. Nah di aplikasi Pinjam Yuk cukup kalian itu mengunggah KTP, identitas, sama seperti pinjol lainnya. Untuk data kalian diserahkan ke pinjaman online ini ataupun Pinjam Yuk ini. Jadi kalian itu mendapatkan limit sesuai data kalian. Pinjam Yuk menawarkan pinjaman online mulai dari 800.000 hingga 80 juta sesuai data kalian ya teman-teman. Nah aplikasi Pinjam Yuk ini tidak ada DC-nya, jadi kalian tenang saja ketika kalian gagal bayar maupun kalian telat bayar ya. Jadi cuman hanya teror-teror biasa ataupun penagihan-penagihan biasa, tidak akan didatengin oleh DC lapangan ke rumah kalian. Jadi tenang saja, jangan khawatir ya teman-teman, karena DC itu tidak semenakutkan yang kalian pikir ya. Jadi jangan bingung, jangan resah, fokus pada pekerjaan kalian, masa depan kalian ya teman-teman. Nah itu adalah pinjaman online yang tidak ada DC-nya ya teman-teman. Bukan berarti ketika tidak ada DC kalian itu semena-mena dan meremehkan pinjaman online ini. Ada kesadaran diri buat kalian yang meminjam dan untuk kesadaran membayar pinjaman yang kalian pinjam. Hutang harus dibayar ya teman-teman. Tapi beda kasus dengan saya tidak menikmati uangnya, jadi saya itu galbe-galbe saja. Sekian video dari saya, like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Bila kalian ada pertanyaan silahkan komen, saya akan menjawabnya satu persatu. Sekian dan terima kasih.